berapapun besaran dana yang mereka masukkan, kalau ini akan masuk ke dalam program stunting ini, yang akan menyediakan donasinya adalah banknya sendiri kok. Jadi, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Saya rasa kita mempunyai salah satu fundamental yang terbaik di dunia. Gitu ya, Pak. Tapi bagaimana kita berkomitmen bersama untuk menjaganya. Padahal ini bukan masalah individu atau masalah sendiri-sendiri, ini adalah masalah bersama. Masalah bersama masalah ini, kita ya, masalah kita. Dan kalau bersama-sama bisa diselesaikan, ya musuhnya jauh lebih cepat, Pak. Gitu loh. Gotong royong, Gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pemerintah Joko Widodo punya target luar biasa terkait dengan pengentasan stunting atau gagal tumbuh kembang. Di tahun 2024 ke depan, pemerintah Joko Widodo menargetkan angka stunting hanya 14%. Pada saat ini, tahun 2002 menuju 2023, angka stunting masih di 21,6%. Dan pemerintah Joko Widodo juga mengundang berbagai pihak untuk membantu mencapai target ini. Di antara yang ikut serta adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, dan juga perbankan. Dalam konteks ini adalah Bank CIMB Niaga. Dan telah hadir bersama dengan saya, pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin, Bang Yuki Nugrahawan Hanafi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar? Luar biasa. Dan tidak ketinggalan pula Direktur Perbankan Syariah CIMB Niaga, Bapak Panji Pratama Jayanegara. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Luar biasa, Pak. Terima kasih banyak. Saya ke Bang Yuki dulu nih. Bang, bisa dijelaskan, Bang, sebenarnya apa yang ingin dilakukan Kadin atau sudah dilakukan dan akan dilakukan Kadin untuk membantu pemerintah ini, Bang, untuk mencapai bagaimana kita bisa mengentaskan ini stunting atau gagal tumbuh kembang ini. Silakan, Bang Yuki. Iya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga nih CIMB Niaga. Ini karena kolaborasi, kerja besar gitu ya, dan dengan tematik Kadin di kepengurusan sekarang itu kan kita kolaborasi, ya inklusif juga harus progresif lah. Ini kan melihat perubahan situasi kondisi yang ada sekarang. Yang kedua, sebagaimana kita tahu bersama, gitu, sejak kepengurusan 2021-2026 di bawah Pak Arsyad gitu ya, kita punya 4 pilar utama. 4 pilar ya? 4 pilar utama. Ya. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Kita ingat betul waktu itu kita masih dalam situasi menghadapi COVID, ya. Jadi itu masuk menjadi pilar pertama. Yang kedua adalah keberlanjutan. Keberlanjutan ya. Sustainability ini menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah kewirausahaan atau UMKM. Dan yang terakhir adalah konsolidasi organisasi atau internal. Nah, salah satunya sebagaimana kita ketahui bersama gitu ya. Kita ini kan pemerintah punya juga prioritas. Tentunya kita mencoba untuk inline dengan pemerintah. Salah satunya yang tadi Abang sampaikan mengenai stunting ini. Di mana kita ketahui bersama juga sudah ada Perpresnya ya, nomor 72 tahun 2021. Menurut saya ini juga sangat mendukung, memfasilitasi, menciptakan juga pelaku-pelaku UMKM. Jadi bukan hanya pengentasan stuntingnya, tapi bagaimana kita bisa memperdayakan ekonomi daerah di lingkungan. Itu juga menjadi kata kunci penting di mana peran Kadin ada di sana. Tentunya stunting ini sangat penting. Ya, karena kan stunting itu ada hubungannya dengan tingkat ekonomi kan, Bang ya? Betul. Kalau tingkat ekonominya berkembang, tentu stuntingnya ikut tercerabut kan begitu. Kita baru menyerahkan buku waktu itu di buku yang kita sebut dengan Indonesia Emas atau 2045 ini gitu ya. Fundamental dari buku itu ada 2 hal. Satu adalah masalah kesejahteraan masyarakat
Yang kedua adalah kesehatan. Ya, kita tidak mau terjebak dalam middle income trap. Ya. Tapi menurut saya dua faktor ini kan yang sangat fundamental. Dan stunting ini salah satunya. Betul. Bagaimana kita mau sejahtera? Kalau masih ada hal-hal yang perlu kita kerjasamakan. Jadi dua hal itu menjadi tujuan daripada bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 tersebut. Saya geser ke Pak Panji. Pak Panji, bisa diceritakan dong, gimana ceritanya Bank CIMB Niaga ini, dunia perbankan tertarik untuk ikut membantu soal stunting atau gagal tumbuh kembang ini, Pak Panji? Silakan. Baik, Pak Feby. Ya. Kita kenal ada yang namanya CIMB Niaga. Kita juga tahu ada yang namanya CIMB Niaga Syariah sebagai salah satu unit usaha dari CIMB Niaga. Ya. Sedikit membedakan dari CIMB Niaga, di CIMB Niaga Syariah kami juga bekerja dalam koridor sosial. Oh gitu, siap. Jadi di dalam koridor sosial ini kita mempunyai filantropi, prinsip untuk berikut beserta dalam filantropi. Kami memiliki 7 sisi dalam filantropi itu. Antara lain adalah pemberdayaan ekonomi lemah, pendidikan, pesantren, rumah sakit dan sebagainya. Antara lain juga dalam sosial. Ya. Nah, sebagai wujud dari kepedulian kita, sosial ini kita genjot di tahun ini karena ini adalah salah satu dari fokus dan strategi kami dalam pengembangan layanan kami kepada komunitas. Nah, salah satunya ini adalah stunting. Di luar stunting, kami sudah memiliki yang namanya donasi kepada misalnya dalam bidang sosial adalah kepada pemberdayaan sumur, menciptakan air bersih dan sebagainya macam. Tapi kita lihat stunting ini menjadi isu utama, lebih-lebih kita tahu angkanya di 21%. Ya, Pak Panji bisa dijelaskan lebih dalam, Pak, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Bank CIMB Niaga, begitu pula di bagian syariahnya, secara langsung untuk membantu anak-anak kita, orang-orang kita, warga kita yang gagal tumbuh kembang. Kan satu ciri dari stunting itu pendek, Pak, orang ini, Pak. Betul. Dan ini ada program kan 2 telur cukup. Betul, gitu ya. betul. Bisa cerita, Pak Panji? Jadi Pak Feby, kalau kita perhatikan yang namanya sebagai bank syariah ini bukan sesuatu hal yang baru pertama kali kita lakukan. Betul. Ini sebenarnya sudah cukup lama dilakukan. Hanya mungkin terfokus atau terkonsolidasi dengan dibantu dengan teman-teman yang lain dari Pak Yuki dari Kadin atau dengan Kompas Gramedia mungkin baru sekarang. Jadi baru kita secara beramai-ramai membantu menyelesaikan isu ini. Nah, memang satu hal yang agak sulit dilakukan adalah bagaimana memulainya. Awalnya itu bagaimana kan? Tapi ingat yang kita lakukan pertama kali yang paling mudah itu apa? Lakukan melalui stafnya kita sendiri. Jadi kita minta internal dulu ya. Pertama kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya staf kami sendiri di kantor. Apa sih yang dimaksud dengan stunting ini? Apa sih donasi tersebut? Apa sih bagusnya buat kita? Bagaimana kita bisa membantu? Kalau mereka sudah mengerti, tentunya ini bisa dengan bergulir dengan lebih cepat ya. Jadi memang semuanya itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi dari internal CIMB Niaga dulu betul. Ya, Pak ya? Boleh cerita, Pak Panji, lalu respon dari kawan-kawan di karyawan, staf di CIMB Niaga itu bagaimana setelah diajak? Sangat positif, Pak. Gitu ya? Karena begini, program-program yang kita tawarkan ke dalam kepada rekan-rekan kita di kantor itu sebetulnya tidak merugikan mereka tuh secara finansial. Artinya begitu mereka melakukan menabung dalam bentuk saving atau giro, mereka tidak akan dirugikan. Kami dari CIMB Niaga Syariah justru yang akan membantu memberikan donasi atas penempatan dana yang mereka tempatkan tempat kita. Jadi kan sama-sama untung. Namanya karyawan juga tidak dirugikan, tapi di satu pihak kami sebagai institusi juga bisa memberikan donasi kepada yang memerlukannya. Bang Yuki, kalau boleh menambahkan tadi ya, bagaimana sih sebenarnya Kadin bisa membantu UKM ya? Karena apa? Bagaimanapun ini kan juga ekonomi ini kan akan berputar dari bawah ya. Satu diantaranya pilar UKM. Apa yang telah dilakukan Kadin untuk membantu UKM dan terutama UKM pasti di daerah-daerah pinggiran, di daerah-daerah pedesaan gitu, Pak. Silahkan, Pak. Iya, kita ada khusus namanya WKU kewirausahaan. Gitu ya. Ini sangat penting menurut saya. Apa yang telah kita lakukan? Ya, antara lain kita telah membuat sesuatu agar mereka terkoneksi. Ya, bagaimana teman-teman UKM ini bisa terkoneksi dengan dunia luar. Ya, jadi kita siapkan ya
apa yang kita sebut dengan wiki wirausaha. Ya, itu anak-anak muda di sana sudah banyak yang tergabung, bahkan kita sudah menandatangani juga dengan salah satu negara gitu ya, untuk mereka bisa mengekspor secara langsung produk-produknya. Ada produk perikanan, ya, ada produk-produk yang betul-betul nih UMKM, dan saya melihat itu nih, merinding nih, ya, karena ini masih pekerjaan rumah kita bersama gitu ya, dan dengan adanya stunting ini ya, yang kita sebut dengan gotong royong ini gitu, bagaimana kita bisa bersama-sama seperti yang tadi disampaikan, ini luar biasa lah. Ini tanggung jawab kita bersama, ya, ini tanggung jawab kita sama-sama bagaimana kita bisa mencapai target, dan saya setuju. Kita akan memulai dari diri kita sendiri. Dan sosialisasi ini sebetulnya sudah kita lakukan dari sejak awal. Yang tadi dengan 4 pilar besar itu. Ya, bagaimana kita berkontribusi pada saat COVID, saat sekarang juga kita masuk lagi kepada stunting, gitu ya. Dan kita mendorong terus teman-teman UMKM ini pentahelik lah. Pentahelik ya, sebenarnya pentahelik. Kita sebutnya pentahelik. Betul. Ini menjadi sangat penting. Bang. Jadi gotong royong ini udahlah. Kita kan punya budaya gotong royong. Gitu. Bang Yuki, Kadin kan anggotanya banyak ini. Bagaimana bisa cerita respon ketika Kadin masuk ke wilayah ini, respon dari anggota Kadin gimana, Bang? Ini ya, Bang. Di Kadin itu kan ada pengusaha mikro, ya, yang namanya pedagang bakso itu juga pengusaha. Ya. Mereka kadang-kadang mulai dengan 1 gerobak, punya 2, punya 3, punya 4 dan seterusnya, ya kan. Yang kedua kecil. Menengah dan besar. Kita juga akan melihat bagaimana tingkat kesenjangan ini kan masih cukup, gapnya masih cukup jauh. Ya, kita kan ini ingin mendekatkan. Bonus demografi ini harus kita tanggapi dengan hati-hati. Kita semua punya cita-cita besar. Bagaimana 2045 ini. Salah satunya ini, stunting ini juga harus kita dorong, kita selesaikan bersama-sama. Lalu pengusaha-pengusaha kecil ini kita rekatkan dengan yang sudah punya kemampuan besar ya. Dan ini harus naik kelas. Toh kita semua ingin tenang, ingin nyaman, ya. Jangan sampai kita jalan-jalan gitu, kita pergi ke satu tempat tapi tidak aman misalnya. Nah ini kan harus ada pekerjaan. Dengan bonus demografi ini kita mempunyai kesempatan, tapi kita juga harus berhati-hati. Saya selalu menyebutnya optimis, tapi kita juga harus realistis. Optimis tapi realistis. Harus realistis. Iya benar ya. Iya, kan? Kata kuncinya itu ya. Iya. Optimis tapi kita realistis. punya cita-cita yang sama, itu clear lah. Iya. Pak, sekarang saya Pak Panji lagi, Pak Panji. Pak, apa sih manfaat yang bisa yang didapat oleh CIMB Niaga ini? Juga termasuk syariah dengan adanya ikut involved di stunting ini apa, Pak? Impact-nya buat perusahaannya apa? Oh, sangat banyak, Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai stunting, kita bisa bicara juga mengenai SDG, ya. Kita bisa juga bicarakan mengenai bagaimana kita membuktikan bakti sosial kita kepada masyarakat, bagaimana kita bisa meningkatkan yang namanya tingkat inklusivitas atau literasi masyarakat terhadap perbankan syariah. Dan karena ini di bulan Oktober, kebetulan bulan ini adalah bulan BI dan OJK untuk namanya pengembangan pengetahuan perbankan. Jadi semuanya itu jadi terconnected sebetulnya. Jadi begitu banyak sebetulnya yang bisa kita melalui program stunting ini siarkan kepada seluruh masyarakat. Ya. Dan ini sekali lagi ini bukan sesuatu yang susah-susah atau sulit dilakukan. Sekali lagi ini sesuatu yang sebetulnya sudah jalan sama ini. CIMB Niaga dalam hal ini dibantu oleh 2 mitra, itu Lazismu dan Baitul Mal Hidayatullah. Mereka semua juga sudah berpengalaman di stunting. Jadi sebetulnya dengan adanya Pentahelis dengan Kadin, Kompas, Gramedia Group, Kredivo dan sebagainya, itu semua pihak itu dalam membantu stunting ini semuanya berkepentingan dan diuntungkan kok. Ya, Pak Panji, kalau melihat angka-angka ini, sekarang ini tahun 2022 akhir sampai 2023 angkanya masih sekitar 21,6, 22. Ada bahkan di beberapa daerah yang masih tinggi gitu lah. Tapi pemerintah punya target yang luar biasa, 14% di tahun 2024, waktunya tinggal di depan mata. Menurut Pak Panji, bisa nggak angka yang itu bisa kita capai?
Menurut saya bisa, Pak. Karena masalah stunting ini, selama ini kita melihatnya itu adalah sendiri-sendiri. Dari sisi perbankan melihat bahwa ini sesuatu yang harus dibantu, mungkin Kadin juga melihat ini sesuatu yang harus disupport, ada institusi dan stakeholders yang lain yang juga melihat ini. Tapi itu kan tidak ada yang secara pentahelix bersama-sama untuk membantu menyelesaikannya. Padahal ini bukan masalah individu atau masalah sendiri-sendiri, ini adalah masalah bersama. Masalah bersama Masalah ini kita ya, Pak. masalah kita. Dan kalau bersama-sama bisa diselesaikan, ya musuh jauh lebih cepat, Pak. Gitu loh. Gotong royong, Gotong royong. Kalau Pak Yuki gimana Pak? Melihat target luar biasa yang disampaikan pemerintah 14%, padahal angka kita masih 21,6%, gimana? Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersama. Oh gitu ya Pak ya. Saya yakin itu. Dan peran serta UMKM ini tentunya menjadi salah satu kunci untuk menyelesaikan masalah stunting ini. Ya, Pak Yuki, ini bukan kita mau ngerembet-rembetkan soal politik, enggak. Tapi kebetulan tahun 2023-2024 adalah tahun politik. Menurut Pak Yuki, apakah tahun politik itu ganggu, Pak, pada persoalan kita untuk sama-sama nangani stunting ini, Pak? Pemilu itu kan harusnya pesta ya. Kalau pesta harusnya gembira. Gitu ya? Iya, tapi ini kita titipkan. Oh gitu, betul. Kepada siapapun calon. Ya. Kita kan masih tunggu nih. Ya. Siapapun calon kita titipkan persoalan ini. Bahwa ini ada program penting nih. Ini ada yang penting nih. Ya, semua harus punya komitmen untuk ini. Karena saya yakin ya, siapapun itu kita punya putra-putra terbaik yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Tapi dia harus diingatkan dari awal. Kita harus punya visi besar bersama. Gitu ya. Pemilunya sendiri janganlah dibuat tegang-tegang. Ya kan, ini belum kita melihat situasi geopolitik di luar ya. Satu perang belum selesai udah masuk Muncul ke perang yang lagi. lain. Kita juga sama-sama tahu ya, ini keadaan cuaca ya yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan 22 negara telah melarang ekspornya, Bang. Ini nggak main-main gitu loh. Ya, jadi kita harus punya komitmen bersama. Jadi pemilu agenda politik, go ahead. Tapi ini penting untuk disampaikan. Boleh punya program apapun, Indonesia Emas, kita perlu detailnya seperti apa. Ini kita dorong. Setuju kan, no? Donasi itu tidak mengenai tempat dan waktu loh, Pak. Iya. Nggak bisa tiba-tiba pemilu, oke stop dulu deh donasi, ya nggak begitu. Nggak boleh. Iya. Pak Panji, kira-kira menurut Bapak, ini situasi global kan kayak gini nih ya, nggak pastilah. Pasokan pangan terganggu, energi terganggu. Apakah ini juga akan mempengaruhi para pengusaha kita untuk ikut serta dalam melakukan? Tadi Pak Panji kan ngomong donasi itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, nggak mengenal situasi. Tapi Bapak yakin nggak bahwa ini situasi tidak akan mengurangi peran para pengusaha bantu? Saya pikir yang namanya semua pengusaha, termasuk juga di Kadin, mereka pasti memiliki program CSR sendiri-sendiri juga, termasuk dengan kita juga. Dan sempat tadi saya sampaikan juga, program-program yang diberikan oleh CMB Niaga itu tidak akan merugikan nasabah yang misalnya mendapatkan dana di CMB Niaga. Karena berapapun besaran dana yang mereka masukkan, kalau ini akan masuk ke dalam program stunting ini, yang akan menyediakan donasinya adalah banknya sendiri kok. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Pak Febri ini mau bicara. Kalau bergotong royong pasti beres. Gitu ya. Gitu. Setuju nggak Pak? Setuju Kata banget. kuncinya. Kita kan bangsa yang bergotong royong. Pak Yuki, kan tadi kan Bapak menyebutkan bahwa kita meskipun tahun politik kita pasti menitipkan pada calon-calon pemimpin itu orang baik semua ini. Nah, Pak, ke depan ini apa yang setelah kita nanti pemerintah ini diganti dengan pemerintah baru, apa yang akan Kadin lakukan untuk menyampaikan ini kepada siapapun yang akan memenangi kontestasi ini, Pak? Politik Kadin itu bukan politik praktis, Bang. Bukan ya? Politik Kadin itu adalah politik kesejahteraan. Ya, itu kita akan perjuangkan, termasuk ini. Ya, kita telah menyusun buku 2045 tersebut, yaitu berbagai macam pihak, itu kita mintakan masukannya, terus kami juga akan sosialisasikan ini ke kampus, karena kita tahu anak-anak muda kan menjadi penentu nih masa depan kita gitu. Ini kita perlu bersama-sama. Stunting atau program kolaborasi ini, beres ini, tidak ada tujuan politik sama sekali. Nggak ada ya Pak ya? Tidak ada. Murni untuk kebaikan bangsa dan negara ini, Pak. Karena menurut saya ya, dengan kebersamaan
Ya, ini kan baru dengan CIMB Niaga, tapi saya yakin begitu ini digulirkan, kita bekerja sama dengan Gramedia, Kompas, ini akan menjadi, saya pikir, suatu tsunami dalam bentuk yang positif. Masif. Tsunami positif, Masif, Masif gitu ya, loh. Ini Pak yang Panji paling ya. penting. Ya, Ya. ya, Pak Panji, boleh dong diceritakan sedikit mengenai progres dari CIMB Niaga, terutama di syariahnya, Pak. Baik, per angka 2022 yang bisa saya share, CIMB Niaga itu merupakan perbankan syariah nomor 2 terbesar di Indonesia. Nomor 2 ya, Pak ya? Nomor 2 terbesar Indonesia. Memang banyak yang tidak mengenal gitu. Tapi 20% dari portfolio ataupun dari aset CIMB Niaga itu sudah dalam bentuk syariah. Kenapa bisa kayak begitu? Ya. Pada waktu kita menawarkan produk dan layanan kepada nasabah, kita menawarkan dahulu produk dan layanan dalam bentuk syariah. Kalau nasabah tidak mau, oke yang konvensional. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kayak begitu? Pasti ada satu kata kunci, yaitu produk dan service yang diberikan oleh syariah itu tidak boleh sampai memiliki SLA ataupun service yang menurun dibanding produk atau service yang kita berikan kepada konvensional. Oh, nggak boleh ya? Kalau sama bagusnya atau lebih bagus, pasti nasabah kan mau mempertimbangkan. Ya, Kalau ya, enggak ya. kan nasabah juga dirugikan. Ya, ya. Jadi memang itu yang jadi PR kita juga, bagaimana industri perbankan syariah itu bisa memiliki produk dan layanan sama bagusnya dengan perbankan konvensional supaya nasabah ataupun calon nasabah itu dapat mulai melirik perbankan syariah. Pak Panji, kalau boleh diceritakan kepada kita semua, barrier-nya apa sih Pak mengembangkan bank syariah atau ekonomi syariahnya? Pertama-tama adalah mengenai literasi. Ya. Kita tahu kalau literasi perbankan konvensional itu kurang lebih ada di angka 40-an%. 40% literasinya ya? Sementara di perbankan syariah itu baru 8%. Kecil ya? Kecil kan, masih kecil. Ya. Lalu yang kedua adalah perbankan syariah itu rata-rata kecil-kecil. Oh, kecil-kecil. Mereka memiliki keterbatasan infrastruktur, modal, STM. Ya, itu jadi isu juga kan, untuk cepat besar kan perlu modal yang besar. Bank itu tanpa modal yang besar susah menjadi besar. Ya. Ketiga adalah stigma dari masyarakat sendiri itu melihat bahwa bank syariah itu ribet, susah segala macam. Nah, memang kalau tidak mencoba ya susah juga gitu Iya, ya. iya, iya. Kalau stigma itu seperti itu yang muncul pertama kali kita ngelihat bank ya repot juga gitu Iya. ya. Dan yang keempat adalah saya pikir pemerintah sudah sangat membantu perbankan syariah dari sisi supply-nya. Mudah-mudahan bisa dibantu juga dalam sisi demand-nya. Demand-nya, Bagaimana ya. menciptakan pasar untuk perbankan syariahnya itu sendiri. Ya. Misalnya seluruh pesantren atau seluruh instansi pemerintah tolong pakai jasa perbankan syariah dahulu lah. Misalnya seperti kayak begitu. Jadi sebetulnya isu yang ada di perbankan syariah itu cukup banyak. Tapi mungkin 4 aja dulu Pak. Nanti kalau terlalu banyak nanti Nggak apa-apa Pak, sampaikan aja. Iya. Pak Yuki ya, saya Yes. kembali ke Kadin ini Pak. Kebetulan pada tahun 2023-2024 tuh banyak isu-isu mengenai ketidakstabilan ekonomi global, termasuk situasi di tadi yang sebutkan Bapak. Belum ada perangnya, belum kelar, muncul perang lagi. Sehingga kemudian stok-stok ekspornya berhenti. Apa saran dari Bapak kepada masyarakat kita supaya tidak menimbulkan kepanikan pada masyarakat kita dalam kondisi yang ini tidak dialami oleh Indonesia saja kan, banyak negara. Semua. Ya, Semua monggo, negara. silakan, Pak. Tidak perlu panik. Ya. Kita lihat fundamental ekonomi kita cukup baik. Itu memberikan optimisme. Tapi kita juga harus siap Menghadapi nafas situasi. panjang nih, Pak. Oh gitu ya. Ini nafas panjang Ya. nih. Karena saya tidak melihat kapan ini akan berhenti. Oke. Ya, bukan saja geopolitik yang terjadi gitu ya, tapi juga ini berkaitan dengan cuaca yang cukup ekstrim. Ya, jadi kita satu-satunya adalah kita membuat kekuatan kita di dalam negeri. Ya, karena saya yakin Indonesia ini menurut saya salah satu negara yang sangat dianugerahi oleh Allah. Ya kan, kita punya semuanya. Ya, tinggal bagaimana gitu ya kita bisa bergotong royong bersama-sama. Dan UMKM kembali gitu ya. Ini adalah salah satu pintu yang memperkuat fundamental ekonomi kita. Kita tahu PDB kita ya kan sangat ini salah satunya oleh UMKM. Beberapa kali kejadian krisis pun mereka yang menyelamatkan kita semua ya. Investasi besar dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi kita,
daya beli masyarakat juga ini menjadi kata kunci. Tapi kita juga ada PR yang kita bicarakan hari ini. Ya, Jadi kata kunci semua jangan panik. Nggak usah panik, kita jalani. Ya. Tapi perlu nyiapin nafas panjang ya. Perlu nafas panjang, perlu kehati-hatian. Kita juga harus tahu mana yang menjadi skala prioritas. Ya, jangan kita juga menjadi budaya negara yang konsumtif lah Pak ya. Ini harus berbasis pada komitmen kita bersama, dan kita semua gitu, media itu mempunyai komitmen untuk menyampaikan ini ke publik secara menerus-menerus. Kami Kadin sebagai asosiasi yang berdasarkan undang-undang payungnya daripada seluruh asosiasi gitu ya. Nah, kita mempunyai komitmen bersama-sama. Tadi kita akan berkolaborasi hari ini dengan beberapa pihak, bergotong royong, dan ini kita akan terus kembangkan ya dengan sebuah sistem yang transparan, terbuka, dan semua orang bisa melihat secara clear apa yang kita lakukan untuk mencapai target yang lebih baik lagi. Dan mengenai isu ekonomi, saya rasa kita mempunyai salah satu fundamental yang terbaik di dunia. Gitu ya, Pak. Tapi bagaimana kita berkomitmen bersama untuk menjaganya. Gitu Ya. Baik. Kalau pemerintah bilang uangnya masih cukup, pengusahanya masih bayar pajak, katanya kan gitu Pak ya. Ya, itu kan udah sesuatu yang itu. Makanya saya bilang politiknya kita politik yang gembira, namanya pesta, gitu loh ya. Jangan bikin takut orang. Jangan bikin takut, ya, jangan bikin tegang. Dan saya yakin Indonesia telah melewati itu berkali-kali, dan kita sebagai bangsa yang kuat. Begitu kita melihat sesuatu, pasti kita bersatu. Dan Kadin Indonesia akan menjaga itu. Makanya tadi saya bilang, politik kita politik kesejahteraan. Itu ya? Komitmennya. Ya. Dan saya perlu sampaikan, program ini gitu ya, Pak Arsyad tuh paling menitipkan ke saya sebelum beliau berhalangan tetap. Tolong dijaga, tolong ini dijalankan. Gitu ya? Pesennya itu ya? Pesennya itu. Setelah itu beliau cuti gitu, dan ya kita kadang-kadang ada komunikasi gitu ya, dia selalu melihat ini udah sampai di mana. Ini udah sampai di mana. Karena ini adalah sesuatu yang menurut saya kerja besar yang memang kita harus lakukan. Tidak ada geopolitik, tidak ada cuaca ekstrim pun, ini tetap kita harus jalankan. Gitu itu ya Pak ya? Oke. Itu komitmen Pak. Komitmen. Saya memerlukan closing statement dari Pak Panji Pratama untuk mengakhiri ngobrol kita pada kesempatan kali ini, juga dari Pak Yuki. Dari Pak Panji dulu, closing statement Pak. Saya pikir inisiasi yang dibentuk oleh Kadin, Kompas Gramedia, dan dalam hal ini kami juga CMB Niaga Syariah itu sudah sangat bagus. Kita sudah menciptakan sistem pentahelix di mana kita, seperti kata Pak Yuki, harapkan semakin banyak peserta yang bisa ikut dalam pentahelix ini. Jadi infrastrukturnya, dot-dot yang tidak tersambung itu pelan-pelan sudah menjadi gabung. Hanya saja memang kita tentunya sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk dorongan ke berbagai pihak lainnya supaya ikut membantu kita dalam menyelesaikan program pengentasan stunting ini. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan motonya kita, beres. Bersama entaskan stunting. Ya, beres ya Pak. Beres. Terima kasih Pak Haji. Silakan Pak Yuki. Kita mendukung pemerintah karena ini adalah program prioritas pemerintah, yaitu cegah, tadi sudah disampaikan, serta entaskan stunting, kemiskinan ekstrim, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu ya Pak ya. Sepakat dong? Sepakat. Oke. Baik, terima kasih Bapak berdua yang telah kita ngobrol soal program yang sangat strategis buat negeri ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Pak Yuki Nugrahawan Hanafi, demikian juga dengan Bapak Panji Pratama Jaya Negara. Tribuners, demikian supaya ngobrol kita punya manfaat buat negara dan bangsa ini. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.